Jadi orang yang ngomong Islam ada setelah Nabi Muhammad itu salah ya. Sebenarnya dari zaman dahulu sudah. Dari Nabi Adam. Iya, dari zaman. Pokoknya tauhid itu meyakini keberadaan Allah ya. Iya. Zaman dulu sebelum Nabi Muhammad kan nggak ada KTP, Betul. nggak ada penyebutan agama Islam itu nggak ada. Tapi mereka meyakini adanya ketuhanan yang Maha Esa, seperti Sang Hyang Esa gitu ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa semua yang budiman. Kali ini kami membahas tentang Islam agama tauhid, 25 nabi dan rasul. Kami agak serius dikit ya. Kami tetap bincang-bincang santai sambil melihat HP atau sambil menurut pemikiran kami masing-masing. Jadi ilmu tauhid itu adalah ilmu agama Islam yang membahas tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat-sifat yang wajib padanya, sifat-sifat yang disifatkan kepadanya, dan sifat-sifat yang sama sekali harus ditiadakan daripadanya. Mempelajari ilmu tauhid dapat menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu tauhid adalah ilmu akidah bawaan manusia. Untuk itu, paling penting memahami dan mengetahui ilmu tauhid bagi setiap umat Islam. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, pengertian tauhid adalah keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini merujuk pada kuatnya kepercayaan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya satu dan merupakan zat yang memiliki segala kesempurnaan. Iya, meyakini keesaan Allah. Lalu jenis-jenis tauhid itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama itu tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kejadian-kejadian yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah Ta'ala adalah Raja, pencipta semua makhluk, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengatur dan mengubah keadaan mereka, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Katakanlah, siapa yang memiliki langit yang 7 dan memiliki arsy besar? Mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Katakanlah, siapa yang di tangannya berada kekuasaan atas segala sesuatu, sedang dia melindungi, tetapi tidak ada yang dapat dilindungi darinya. Jika kamu mengetahui, mereka akan menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka jalan manakah yang kamu ditiru? Oke teman-teman, itu mengutip dari surat Al-Mu'minun ayat 86 sampai 89. Itu untuk tauhid rububiyah. Ya. Lalu ada lagi tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala bentuk peribadahan, baik yang zahir maupun yang batin. Itu artinya Anda beriman kepada bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak disembah dan tidak ada sekutu baginya, begitu. Ya. Lalu yang ketiga ada tauhid al-asma wa sifat. Tauhid al-asma wa sifat adalah mentauhidkan Allah Ta'ala dalam penetapan nama dan sifat Allah, yaitu sesuai dengan yang ia tetapkan bagi dirinya dan Al-Quran dan hadis. Rasulullah SAW mempelajari tauhid jenis ini, artinya beriman kepada nama Allah dan sifatnya, bertujuan untuk mengetahui bahwa yang Allah Ta'ala sifatkan untuk dirinya adalah benar, hak, dan mutlak, gitu. Ya, betul. Jadi ada tiga tauhid dan segala penjelasannya, teman-teman, serta ada beberapa hadis dan juga surat-surat dalam Al-Quran yang dijelaskan dalam Al-Quran yang benar. Ya, betul. Pokoknya tauhid itu meyakini keberadaan Allah ya. Iya. Zaman dulu sebelum Nabi Muhammad kan nggak ada KTP, Betul. nggak ada penyebutan agama Islam itu nggak ada. Tapi mereka meyakini adanya ketuhanan yang Maha Esa, seperti Sang Hyang Esa gitu ya. Iya. Bahwa Allah itu hanya satu dan tidak disekutukan dan tidak ada Tuhan. Iya, zaman dulu Nusantara ngomong Sang Hyang seperti Sang Hyang Esa, Sang Hyang Widi Esa gitu ya. Yang dia tunggal ya, benar. Sang Hyang Widi artinya tunggal. Iya. Jadi orang yang ngomong Islam ada setelah Nabi Muhammad itu salah ya. Sebenarnya dari zaman dahulu sudah. Dari Nabi Adam. Iya, dari zaman. Pernyataan syahadat. Lah lebih bagus lagi kalau ketauhidannya bagus, nggak cuman Islam KTP doang gitu. Iya, betul. Nah, salah satu contoh tauhid ya itu di kalimat syahadat tadi. Iya, kita nggak. Salah satu contoh tauhid. Oh iya, habis dibimbing oleh orang membaca kalimat syahadat, kebanyakan orang kan sudah pokoknya sudah baca kalimat syahadat. Iya.
sudah baca ya sudah, tidak melakukan lagi. Tapi masih ada keraguan-keraguan gitu loh. Betul. Hati-hati. Iya, masih was-was. Masih was-was. Masa ini, masa itu kan karena dia lebih mempercayai mata yang dilihat, apa yang dipikir gitu. Tapi kalau nggak didasari iman, susah. Kalau membahas tentang Islam, agama tauhid, kan sudah mulai dari zaman Nabi Adam. Iya. Jadi sekarang kita beralih pembahasan ke nabi-nabi dan rasul ya teman-teman. Nabi sendiri waktu diketahui itu ada 25, di mana nabi pertama itu Nabi Adam ya teman-teman. Pasti semua sudah pada tahu ya Nabi Adam itu siapa dan nabi keberapa itu manusia pertama gitu, yang diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam itu jin itu masih bisa dilihat teman-teman. Jin itu masih kasat pak. Iya. Pasti semua sudah pada tahu ya Nabi Adam itu siapa dan nabi keberapa itu manusia pertama gitu, yang diturunkan ke bumi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Adam dan Hawa itu ya pak. Zaman Nabi Adam itu jin itu masih bisa dilihat teman-teman. Jin itu masih kasat pak. Iya. Jadi sekarang kita beralih ke pembahasan 25 nabi dan rasul ya teman-teman. Iya. Kita mulai dari nabi yang pertama atau manusia yang pertama turun ke bumi itu Nabi Adam. Nah, Nabi Adam kenapa sih bisa diturunkan ke bumi itu Nabi Adam tuh? Nabi Adam merupakan nabi pertama sekaligus manusia pertama di bumi. Sebelumnya Nabi Adam tinggal di surga. Karena hasutan iblis, makanya beliau berdua dipindah ke bumi. Ya. Nah, sebelumnya itu Nabi Adam dan Siti Hawa itu tinggal di surga ya teman-teman. Cuman karena melanggar suatu, mereka itu memakan buah yang disebut buah kuldi. Iya. Jadinya mereka diturunkan ke bumi sebagai manusia pertama dan Khalifah pertama. iya, khalifah pertama. Nah, Nabi Di Adam situ, ini di situ Nabi Adam menyandang sebagai khalifah pertama ya. Nabi juga rasul juga khalifah pertama. Nah, di situ terbukti teman-teman dari Nabi itu kan dimulai ajaran ketauhidan Allah itu sudah tertulis. Iya. Lafaz Allah itu tertulis, apalagi di zaman Raja Zulkarnain. Itu zaman Nabi apa ya? Itu ada kepingan emas, ada tulisan Allah gitu. Iya, Nabi sekarang ini. Iya. Nabi apa raja ya, Pak? Ada yang mengatakan raja, ada juga sumber yang mengatakan sebagai nabi. Karena nabi kan banyak. Iya. Nabi itu ada 124.000 ya. Iya. Tingginya tinggi banget Nabi Adam, teman-teman. Iya, tinggi. Zaman dulu itu juga anak-anaknya Nabi Adam itu ada yang klannya raksasa. Iya. Ada yang setinggi 80 meter doang, ada yang lebih tinggi banget pakai raksasa gitu. Bahkan gunung aja dicangking, diangkat aja. Ya. Seperti cerita di wayang-wayang itu benar. Nabi yang kedua itu adalah Nabi Idris ya teman-teman. Nabi Idris itu adalah cucu buyut Nabi Adam ya teman-teman. Nah, beliau itu sempat bertemu dengan Nabi Adam loh, selama 308 tahun. Nabi Idris merupakan orang yang pertama kali memakai pakaian yang berjahit. Jadi yang menciptakan pakaian jahit itu Nabi Idris ya. Iya. Ya, jadi orang pertama itu Nabi Idris. Nabi Idris itu sangat sakti, teman-teman. Ya, bahkan ada yang bilang dari Indonesia. Ya. Jangan-jangan Nabi Adam juga. Kan ada bekas kaki itu. Oh iya. Terus ada sumber dalam kisah juga Nabi Idris itu masih hidup sampai sekarang gitu. Beliau tinggal di surga kayak gini. Karena beliau meminum air kehidupan. Iya. Jadi sampai saat ini beliau masih ada di surga itu, tidak meninggal, tidak meninggal. Moksa. Iya. Masih hidup sampai sekarang di surga. Ya. Teman-teman semua pada waktu SD kan sudah disuruh hafalin ya. Nabi Nuh. Beliau termasuk golongan ulul azmi. Iya. Kenapa Nabi Nuh itu mendapatkan gelar ulul azmi, teman-teman? Iya. Itu karena beliau memiliki ketegaran ya teman-teman. Selama berdakwah itu selama 950 tahun. Itu sangat lama sekali, teman-teman, 950 tahun. Nah, di situ juga kaum Nabi Nuh itu banyak kemaksiatan, banyak kesyirikan, sehingga dapat bencana oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa banjir yang sangat besar. Sehingga mukjizat salah satu mukjizat Nabi Nuh itu membuat bahtera atau perahu yang sangat besar. Konon kayunya dari Jawa, kayu jatinya itu. Iya.
Ya, Itu bahtera itu berarti artinya itu nggak sekedar kapal teman-teman, itu bisa sampai kilometer gitu ya panjangnya. besar. Besar. Zaman itu ada zaman es mencair. Zaman itu teman-teman tenggelam, banyak benua yang tenggelam. Iya. Next untuk nabi yang keempat. Nabi Hud. Iya Pak, negara yang tua banget ya, termasuk tua juga sih. Kayak Irak itu. Bani Israel itu termasuk negara apa ya? Palestina itu kali ya? Iya, Syria, kalau Syam, sekarang ya- Syam gitu. Dari Syria, terus Yaman, terus Iya. Arab Saudi, Palestina, Dulu itu Israel sekarang. enggak Pak, dulu Arab itu Palestina. baru ke ini aja. Sing tua-tua banget ya itu yang Ya, kayak Bani Israel Babylon, ya Mesir itu. Persia, Babilonia. Tanahnya, iya negaranya. Kalau Persia itu dari Iran. Ya. Maju zaman dulu itu, nuklir sudah ada. Oh, kesimpulannya nabi-nabi tadi itu kan dapat wahyu dari Tuhan, dari Allah. Lewat apa aja ya teman-teman? Kesimpulannya Islam agama tauhid sudah dimulai dari Nabi Adam. Iya. Cuman bahasanya per negara itu beda-beda. Nggak disebutin Islam gitu. Baru Nabi Muhammad serat-serat itu ada dari semasa lahir beliau sampai meninggal dikumpulin jadi Al-Quran. Tapi sebelumnya itu kan ada ya Pak ya, kitab-kitab ya, Iya, kita nabi-nabi itu. Dan anehnya itu di Al-Quran itu disebutkan nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad teman-teman. Iya. Dapat wahyu diceritain, jadi dia flashback gitu loh kayaknya. Iya. Kayak time travel. Jadi semua kitab yang ada di dunia itu disempurnakan Disempurnakan, menjadi Al-Quran. iya. Jadi disempurnakan menjadi Al-Quran. Al-Quran itu tidak mengubah atau menggantikan yang lama-lama, tapi menyempurnakan yang sudah ada menjadi Iya. sempurna lagi seperti sampai saat ini teman-teman, menjadi Al-Quran. Padahal beliau kan belum lahir ya, kok tahu gitu, kok Padahal semua kan- ditulis semua gitu. Padahal beliau kan juga buta Tidak bisa huruf. membaca. Ya, buta huruf. Iya. Ya itu it makes crazy. Kalau yang nggak percaya itu Karena tadi it's so crazy gitu, nggak seperti di luar out of the box gitu. Ya, itu membuktikan bahwa adanya Tuhan ya teman-teman, adanya Iya. Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti lama-lama kayak tahun depan gitu, oh ketemu ini lagi loh, kok sesuai sama Quran. Loh ini ada penemuan ini lagi loh, ini semua terbukti gitu loh teman-teman. Ya. Dari kisahnya Nabi Ibrahim ya teman-teman, di mana beliau itu lama sekali tidak mendapatkan keturunan. Anak. Iya, sekalinya mendapat keturunan, beliau diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyembelih anaknya, yaitu Nabi Ismail ya teman-teman. Tapi dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing ya teman. Jadi sampai sekarang itu masih dipakai sama umat Islam untuk merayakan hari raya Kurban ya teman-teman. Lalu Nabi Ibrahim juga dijuluki bapak para nabi. Ya. Iya, karena banyak nabi itu dari keturunan beliau, dari keturunan Nabi Ishak atau keturunan Nabi Ismail. Lalu lanjut untuk nabi yang ketujuh itu ada Nabi Lut. Nabi Lut merupakan keponakannya Nabi Ibrahim ya teman-teman. Jadi masih ada garis keturunan dengan Nabi Ibrahim. Nabi Lut itu diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berdakwah kepada kaum Sodom ya teman-teman. Kaum Sodom itu kaum yang rusak dan terkenal dengan perilaku suka sesama jenis seperti itu teman-teman. Homo ya. Iya. Jadi Itu negaranya sudah canggih, sudah maju banget, sudah Iya. elit, karena mereka saking udah megah. iya saking majunya itu mereka Saking majunya, mereka sampai nggak mau perempuan, iya nggak mau perempuan teman-teman. udah bosan. Suka sesama jenis. Iya, sama semua mau. Iya. Diazab oleh Allah Tuhan kontan. Ya langsung diazab teman-teman. Buktinya kan masih sekarang masih utuh, masih banyak. Iya masih ada peninggalannya teman-teman untuk kaum Sodom. Nabi yang ke-8 itu adalah Nabi Ismail. Nah, Oh, iya. Nabi Ismail ini adalah putra dari Nabi Ibrahim. Iya. Nah, untuk Nabi Ismail ini salah satu mujizatnya itu adalah ketika kakinya itu ditancapkan ke tanah, Iya, aku tuh lupa juga. ya kala ini tuh daratan itu kekeringan semua teman-teman. Tapi Nabi Oh, Ismail iya. waktu bayi kakinya itu keluar air. Nah air apa sih itu? Nah sekarang itu air itu disebut dengan air zam-zam ya teman-teman. Saat itu kan ibu Nabi Ismail itu kan bingung untuk cari air. Nah Nabi Ismail itu digeletakkan di bawah di atas Di tanah pasir ya. ya. Iya. Lalu dari sela-sela kaki Nabi Ismail itu keluar air.
Berarti itu di daerah Mekah ya Pak? Iya, dari Mekah. Sampai Padahal saat itu ini kan masih gersang keluar. banget, paling tandus itu tanahnya. Sampai saat ini masih keluar airnya, air zam-zam itu. teman-teman. Lalu ada Nabi yang ke-9, Nabi Ishak. Nah, Nabi Ishak ini juga salah satu putra dari Nabi Ibrahim ya teman-teman. Oh, anaknya Nabi Ibrahim juga? Iya, tapi dari istri yang berbeda. Nah, ada hal yang unik dari Nabi Ishak ini, nama Nabi Ishak itu diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi, melalui Nabi Ibrahim, nama Nabi Ishak ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat apa Pak? Lewat wahyunya kepada Nabi Ibrahim. Oh iya, dikasih wangsit. Iya. Dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Nabi Ishak itu adalah hamba yang memiliki ilmu, akhlak dan perbuatan yang baik, dan keturunan dari nabi-nabi yang berasal dari Bani Israel, teman. Karena itu kan Bani Israel itu kan memiliki kepintaran yang sangat-sangat pintar daripada yang lain gitu. Kalau orang yang nggak beriman itu dari mana kamu tahu, mana buktinya gitu, Iya. sering-sering. Padahal di Al-Quran itu semua sudah dijelaskan. Gak usah jauh-jauh ya teman-teman, di Al-Quran aja. Ya, di Al-Quran itu sudah dijelaskan semua satu persatu itu. Lalu Nabi yang ke-10. Nabi ke-10 ada Nabi Yakub ya teman. Habis Yakub, Ayub tak Pak? Iya. Nabi Yakub itu anaknya Nabi Ishak. Oh. Iya. Jadi Nabi Yakub itu digambarkan sebagai seseorang yang memiliki karakter yang kuat dan keimanan yang luar biasa. Nah, Nabi Yakub ini sendiri memiliki 12 anak laki-laki yang tampan. Nah, jadi mukjizatnya Nabi Hud itu adalah mampu menurunkan hujan ya teman-teman. Iya. Bukan kayak dukun-dukun hujan gitu, bukan. Iya, tapi atas izin Allah. Yang karena pas waktu itu kaumnya Nabi Hud itu dengan kekeringan yang sangat kering gitu teman-teman. Jadi salah satu mukjizat Nabi Hud itu menurunkan hujan sehingga ada air yang turun, tanaman jadi subur seperti itu. Lalu Nabi Hud itu bisa selamat dari petir yang maha dahsyat teman-teman. Itu salah satu mukjizat Nabi Hud. Lalu Nabi yang ke-5, Nabi Soleh. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh 5. Oh iya. Yang Nabi yang ke-5 Nabi Soleh ya teman-teman. Ya. Nabi Soleh itu diturunkan itu untuk kaum Samud ya teman-teman. Ya, kaum Samud itu mereka itu sebenarnya diberikan kenikmatan oleh Allah sangat banyak sekali gitu. Kaum Samud itu dikenal sebagai ahli bangunan yang tekun. Oh lalu, iya. Iya, ahli segala macam ahli itu ada di kaum Samud semua teman-teman. Teman-teman bisa lihat Petra, bangunan Petra. Ya, itu salah satu peninggalan kaum Iya. Samud. Pokoknya spektakuler teman-teman, Ya. canggih. Ketika dan semua itu. Ada pesawat alien juga. Iya. Udah bisa itu zamannya negara benua. Nah, namun karena mereka tuh merasa segala-galanya bisa pintar, bisa membangun apa saja, mereka tuh sombong. Itu zamannya Nabi Hud itu melawan kaum apa Pak? Nabi Hud atau Nabi Soleh? Nabi Hud. Zamannya Nabi Soleh melawan kaum apa? Samud, kaum Oh Samud iya. ya. Karena kaum Samud kan banyak sombongnya tadi. Iya. Lalu yang Nabi yang ke-6, Nabi Ibrahim. Iya. Ya kisahnya banyak diceritakan dalam Al-Quran. Jadi banyak Iya. sekali ceritanya Nabi Ibrahim itu ada di Al-Quran. Iya. Iya. Mulai bagaimana dari Nabi Ibrahim itu menemukan Tuhan, melawan kezaliman Raja Namrud. Lalu hingga kisahnya sampai yang mempunyai anak namanya Ismail dan juga Ishak. Yang keduanya juga Nabi. Teman. Cobaannya besar banget. Iya. Makanya beliau ditaruh di langit yang paling tinggi. Iya betul. Bahkan pada zaman Nabi Namrud itu Nabi Ibrahim itu sempat dibakar. Teman. Tapi dengan kuasa Allah, api itu tidak menjadi panas, tapi tetap menjadi suhu dingin seperti itu. Iya. Itu salah satu mukjizat Nabi Ibrahim. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa dengan video berikutnya. Terima kasih telah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman yang budiman yang tercinta. Sampai di sini dulu. Selamat sore. Wassalam.